Ini kami kira suatu program yang luar biasa, sehingga tidak bisa orang mengatakan, ya kan, ini akan mengganggu. Kalau sudah program itu bagus, siapapun yang mengganggu akan kita tabrak. Iya. Oh, siapapun yang mengganggu ditabrak. Iya jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini seperti janji saya di Facebook, kita akan membahas terkait dengan salah satu program atau janji politik Ardiansah Sulaiman Mahyunadi pada Pilkada tahun 2024 yang masuk dalam kategori kesejahteraan masyarakat adalah pemberian anggaran kepada RT masing-masing 250 juta rupiah. Banyak orang yang bertanya, apakah RT bisa mengelola dana sebesar itu? Tetapi itulah tujuan daripada tagline hebat. Di situ ada handal manusianya, kemudian elaboratif, mengelaborasi potensi-potensi di masing-masing RT untuk melaksanakan itu. Bukan sampai di situ saja, akan tetapi bagaimana agar supaya apa yang diproduksi atau dihasilkan dari anggaran 250 juta ini bisa menimbulkan daya saing. Katakanlah seperti program-program UMKM dan tentu berkelanjutan. Itulah hebat. Nah, untuk membicarakan persoalan 250 juta rupiah ke masing-masing RT yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, saya ditemani oleh Ketua Masyarakat Peduli Daerah, Ketua MPD Kabupaten Kutai Timur, Ustadz Ali Mahmudi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama di Jawa, Ustadz ya? Siap. Membuat saya juga kangen. Kemudian di samping beliau ada Ketua Forum RT Desa Sangatta Utara, Bapak Indra Gunawan. Tadi saya sudah catat ya, maklumlah kita ini kan sudah tua ini, kadang tell me juga. Telat mikir, telat ingat. Selamat malam Pak RT. Malam. Luar biasa. Pak Indra Gunawan ini beberapa waktu yang lalu terpilih sebagai Ketua Forum RT Desa Sangatta Utara. Lalu kemudian, nah ini ada pengamat nih. Salah satu dari 5 rekan yang menggagas kelompok diskusi Kutim Hebat Passion Center, Pak Darius. Selamat malam, Om. Darius Bangga. Biasanya saya biasa enggak, saya biasanya membaca itu Darius Bangga. Kutim Hebat Passion Center ini punya orang yang bisa dibanggakan. Iya kan? Pak Yus ini pada saat Pilkada kemarin ikut diskusi dengan Om, dengan beberapa kawan. Akhirnya kita membentuk yang namanya organisasi Kutim Hebat Passion Center. Kita kaji beberapa kajian kebijakan pemerintah, apalagi terkait dengan 50 program ARMY yang tertuang di dalam janji politik ARMY. Ada Kutim Hebat, ada Kota Hebat, kemudian ada Desa Hebat. Nah, sebuah desa yang hebat itu tentu dimulai dari RT yang hebat. Sebuah RT yang hebat dimulai dari keluarga yang hebat. Ustadz Ali, ini menarik ini Ustadz. Kemarin kan ada program 50 juta per RT itu. Lalu ditingkatkan menjadi 100 juta per RT. Lalu ARMY mungkin Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi itu mungkin menyatakan, kalau 100 juta ini tidak cukup nih untuk RT-RT saya yang ada di Kutim ini, sehingga grade-nya dinaikkan menjadi 250 juta. Dengan kebijakan 250 juta itu, apakah program-program lain tidak terganggu? Karena kalau kita menghitung di Kutai Timur itu ada 1.800 sekian RT.
kita hitung itu sekitar 5 miliar, 50 miliar atau berapa tuh kemarin yang kita hitung itu. Ada sekitar 50 miliar lah kemarin. 50 miliar untuk program 250 juta RT itu. Pak Ali Mahmudi. Sebenarnya bukan masalah terganggu dan tidak terganggunya, Om. Ya, Pastilah mungkin sebuah program itu ada yang senang dan ada yang tidak senang. betul. Ada yang ingin mendorong, ada juga yang ingin menjengkel. Ya. Tapi yang jelas program itu dijalankan sesuai dengan sebuah perencanaan. Jadi bukan sekedar saja. Ya. Ada kajiannya, ada perencanaannya. Dan inilah yang diinginkan oleh ARMI sebenarnya. Bagaimana membuat pola pembangunan itu yang bersifat adalah bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Ini kami kira suatu program yang luar biasa. Sehingga tidak bisa orang mengatakan, ya kan, ini akan mengganggu. Kalau sudah program itu bagus, siapapun yang mengganggu akan kita tabrak. Iya. Oh, siapapun yang mengganggu ditabrak. Iya jelas. Iya. Karena kita ini berpikir untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan bukan kepentingan golongan. Iya. Nah itu tadi. Jadi kalau pembangunan itu dilaksanakan, itu dari bawah, ya kan, itu sesuatu yang luar biasa dan bahkan di daerah lain belum ada seperti itu. Iya. Ya. Jadi pembangunan yang melibatkan dari aspek terbawah, masyarakat terlibat langsung mulai dari proses pengusulan, perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Iya. Karena kenapa demikian? Karena program-program itu kegiatan itu dibikin, Om, itu atas dasar musyawarah RT. Oh. Ya. Jadi prosesnya mulai dari musyawarah RT, di situ masyarakat bisa mengusulkan apa saja yang tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Iya. Ya kan? Begitu juga dengan proses pelaksanaannya. Jadi masyarakat di situ terlibat dalam proses pelaksanaan itu yang terbentuk namanya TPK. Di situ ada kepala dusun yang terlibat, terus kemudian ada RT-nya dan tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya. Jadi kami kira nggak perlu diragukan dan janganlah, ya kan, jangan dihalangi program yang bagus itu mesti didukung, gitu kan. Kalau perlu ya seperti itu. Ini ada kata menghalangi nih. Mungkin Ustadz Ali bisa menjelaskan tuh. Siapa yang menghalangi itu? Iya kan? Pasti kata-kata itu muncul karena mungkin Ustadz Ali sudah mendengarkan selentingan bahwa program ini program bagus sesungguhnya. Kemudian karena mungkin bagus, ada yang mencoba mengganjal-ganjal tuh. Justru kan saya dengar dari Om tadi. Oh gitu. Yang mengganjal katanya. Iya. Ya, oke, baik. Pak RT, itu kan kemarin ada 50 juta itu, dan itu kan sudah berjalan tuh, sudah bergulir. Sudah. Iya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan angka 100 juta. Tadi saya lupa bertanya kepada Ustadz Ali itu bahwa sesungguhnya program ARMI ini kan harus dulu melewati RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 5 tahun, baru program itu bisa dijalankan oleh ARMI. Nah, kemudian saya dengar bahwa di anggaran murni ini itu ada 100 juta untuk RT. 100 juta untuk RT. Artinya bahwa di anggaran murni itu masih kelanjutan dari program ASKB kemarin, Ardiansa Sulaiman, Kasmidi Bulang. Betul. Nah, apa-apa prosesnya Pak RT? Apa-apa yang Pak RT lakukan? Apa-apa yang Pak RT sampaikan ke masyarakat yang ada di wilayah Bapak terkait dengan program 100 juta yang akan diterima di anggaran murni ini? Baik, terima kasih Om BP. Ya. Pertama-tama kami RT ini mengapresiasi programnya Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari 50 juta jadi 100 juta, perubahan ditambah lagi 150 juta. Jadi 250 juta. Iya. Bagi kami RT ini sangat menyupport sekali. Iya. Sangat bangga hebat ada program seperti ini. Iya. Kami RT ini bisa melaksanakan kegiatan di luar eksekutif dan legislatif. Iya. Kami bisa punya rencana dengan masyarakat di Iya. lingkungan kami dengan ada program 250 juta ini. Itu yang pertama sekali kami apresiasi Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati. Gitu. Di luar itu kami bisa nanti bekerja sama dengan masyarakat di situ. Iya.
program apa yang harus kita kerjakan dengan anggaran 250 juta yang akan datang. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Pak Om Bebe. Jadi Pak RT ini mengapresiasi nih. Ya pasti apresiasi lah. Dikasih anggaran besar. Luar biasa itu. Luar biasa besarnya. Tetapi kan kunci kesejahteraan rakyat itu, kunci kesejahteraan masyarakat itu bukan hanya persoalan anggaran besar. Tetapi bagaimana mengelola anggaran besar itu dengan baik dan benar. Dengan jujur dan berani. Iya kan? Nah, kalau kita tidak berani mengelola anggaran itu sesuai dengan peruntukannya, maka jangan harap kesejahteraan itu akan hadir. Contoh misalnya, kan banyak tuh kita lihat program-program pemerintah dari level atas itu sudah bagus sebenarnya. Akan tetapi ketika masuk di level kedua, itu kadang gagal tuh program-program itu. Karena apa ya? Tadi itu ada kepentingan, seperti apa yang dikatakan Ustaz Ali, bahwa ada kepentingan pribadi, ada kepentingan golongan yang ikut terlibat di situ. Sementara program ini diperuntukkan untuk semua, bukan diperuntukkan untuk level kedua. Yang saya maksud ini kepala-kepala dinas yang tidak menjalankan amanah dengan baik dan benar. Kan tidak perlu juga kita sebutkan di sini bahwa ini kepala dinas ini tidak baik dan itu. Saya pikir masyarakat sudah bisa mengetahui mana dinas-dinas yang betul-betul sejalan dan apa istilahnya itu garis lurus dengan kebijakan bupati dan wakil bupatinya. Nah, kemudian kan isu yang terlempar di masyarakat kita bahwa wah, ketua RT-nya yang enak nih, dikasih dana 250 juta nih ketua RT ini, nanti mereka yang kelola sendiri ini. Nah, saya ke Pak Yus, dari hasil kajian kita terkait dengan apakah benar bahwa 250 juta itu masuk ke rekening RT atau bagaimana, Pak Yus? Ya, baik, terima kasih Om. Nah, ini memang jadi salah satu kajian kita di Kutim Vision Hebat Center mengenai 50 program unggulan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang mana ada di salah satu butir bahwa 250 juta per RT per tahun. Nah, kendalanya adalah apakah dana ini langsung dikelola oleh RT dan warganya atau bagaimana. Kami dari tim kajian Kutim Hebat Vision Center ini belum bisa menjawab karena kita harus berdasarkan landasan Om, ada landasan hukumnya, hukum. iya, dasar hukumnya. Nah, apakah kalau yang berlangsung sekarang ini dana ini kan akan dimasukkan ke batang tubuh APBDes. APBDes. Oh, anggaran desa ya. Ya. Di APBDes ini ada beberapa pendapatan sumber dana Om. Ada dana desa dari APBN, ada ADD, alokasi dana desa dari kabupaten. Nah, mungkin itu yang akan sumber dari pintu itulah akan masuk dana 250 juta per RT ini. Karena ini kan program kabupaten. Ada bantu juga bantuan keuangan dari provinsi, tapi itu tidak masuk di dalam situ, dan lain-lain lagi ada sumber-sumber pendapatan dari desa. Nah, kalau berbicara mengenai 250 juta per RT per tahun, maka kita bicara di ADD, alokasi dana desa. Nah, itu dasarnya. Cuma sekarang kalau kita hanya berpatokan pada landasan hukum itu, maka pengguna dana 250 juta ini diselenggarakan oleh desa. Diselenggarakan desa. Iya, itu kendalanya. Nah, teman-teman RT mungkin ya, masyarakat ini ingin dana itu turun lebih ke bawah lagi, ke dasar. Langsung ke RT-nya. Langsung ke RT. Nah, inilah yang mau kami dari tim kajian analisa Kutim Hebat Vision Center ini Pak Ustadz, Pak RT, melakukan kajian bahwa kalau nanti pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum mengeluarkan peraturan daerah, ada mensiasati kita mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk membuat peraturan Perbub. Itu peraturan bupati. Iya, peraturan bupati. Kami dari kajian Kutim Hebat Vision Center sudah membuat draft yang akan kita diskusikan mungkin ke pemerintah kabupaten. Nanti apa yang bisa melindungi RT dan warga ketika melakukan kegiatan ini, karena terus terang ini juga bisa menjadi
dilema, salah satu sisi dananya besar, bisa bermanfaat, dan sisi lain kalau salah menggunakan bisa menjadi bumerang juga bagi RT dan warga, bisa berkasus hukum. Bisa mengisi jeruji besi. Nah itu dia. Nah untuk itulah pertanyaan tadi kita tidak bisa jawab ketika kita belum punya yang dinamakan payung hukum atau peraturan yang menaungi kegiatan 250 juta per RT per tahun ini, sehingga teman-teman RT dan masyarakatnya bisa mengelola dana itu. Sampai ke ini Om, kita dari tim kajian Kutim Hebat Vision sampai membuat juknis bagaimana mereka teman RT ini bisa langsung mengelola. Karena selama ini yang kita dengar bahwa kegiatan dilaksanakan oleh teman-teman RT dan masyarakat, tapi dananya ada di desa. Nah, ini pasti dananya ada di desa. Karena dia masuk di Batang Tubuh. Iya, APBDes. Anggaran pendapatan desa itu. Nah, tadi kan saya dengar diskusi dari Om dan Pak Ali Mahmudi, Pak Ustadz Ali Mahmudi, bahwa ada yang menjegal. Sebenarnya kalau kita membuat cara agar tidak terjegal ini adalah kita bikinkan payung hukumnya melalui perda maupun peraturan perbuk. Nah, perbuk kemudian supaya teman-teman RT dan warga masyarakat melakukan pekerjaan itu secara baik, kita sampai ke juknisnya, petunjuk teknisnya kita buatkan bagaimana mereka mengelola dana 250 juta per RT per tahun. Mungkin itu. Atau begini mungkin Ustadz Ali, tidak usah ada lagi perbuk, karena sudah pernah kita melakukan itu, anggaran 50 juta per desa itu, yang kemudian dilanjutkan 100 juta kan, ikuti saja pola yang lama. Ini artinya bahwa untuk melindungi juga RT-RT kita, kan tidak semua juga RT-RT kita jujur dan bijaksana kan? Betul. Iya kan? Mohon maaf tuh. Ada juga kan RT-RT yang kita lihat itu pokoknya saya melakukan ini tidak usah libatkan masyarakat. Bangun ini, bangun itu, akhirnya kan masyarakat juga bingung tuh. Kok bangun katanya ada penerangan listrik, tetapi kok biar pet gitu. Artinya bahwa uang 50 juta kemarin itu yang 10 juta kalau tidak salah untuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan UMKM, 40 jutanya untuk membangun fasilitas yang ada di RT itu kan banyak juga tuh yang tidak tercapai goalnya. Ini yang kita khawatirkan ini. Itu satu, Pak. Kemudian ada juga bahayanya, bukan bahaya ya sebenarnya. Bukan berarti kita tidak mau demokrasi di RT itu terbangun dengan baik. Ini bahayanya, Ustadz. Dengan adanya anggaran misalnya langsung ke RT 250 juta itu, ini bahaya nih. Ada pemilihan RT nanti terjadi money politik. Nah, karena mereka berpikir, wah ini kan anggaran kita 250 juta nih. Itu bahayanya juga. Sehingga saya berkesimpulan atau memberikan pendapat, mungkin sebaiknya ya ikuti aja pola-pola lama itu, sehingga RT tidak terbebani dengan macam-macam isu yang dilontarkan oleh masyarakatnya di wilayah RT-nya, ya kan? Karena ini kan sekarang ini masyarakat ini sebagian ya, tidak semuanya, sebagian bahwa wah Pak RT nanti ya nih, gimana Pak Ustadz? Jadi begini Om ya, program ini kan sebenarnya sudah berjalan, kan tidak ada masalah. Jalan-jalan saja gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah masalah itu biasalah. Karena memang kondisi antara desa satu dengan yang lainnya pun juga beda. Berbeda, betul. Iya. Kalau kita itu berbicara kalau menjalankan cuma uang 250 juta, itu dibuang di desa sana sangat kurang Iya. Karena apa? Di desa bisa kita lihat bersama bahwasanya kebutuhan infrastruktur juga masih sangat rendah, ya kan? Terus yang lain-lainnya lah, yang jelas kan mereka yang sering dianukan kan masalah infrastruktur ya, terutama seperti itu. Tapi mungkin di desa lain tidak terjadi seperti itu, ya kan? Lain halnya kan seperti itu. Sehingga kayaknya beberapa teman RT itu ingin membuat suatu pola, ya kan? Pola gimana harapannya dengan dana ini juga tidak kewalahan seperti itu. Tapi kalau terkait dengan masalah kepercayaan, masalah kejujuran, masalah berhasil dan tidaknya itu
pemerintah sudah punya sistem yang bagus, ya kan. Kalau terkait dengan masalah keinginan itu kan bisa dipenuhi dan bisa juga tidak dipenuhin gitu kan. Misalkan RT pengennya uang itu langsung masuk ke rekening mereka terus. Tapi pemerintah sudah berpikir tentang hal itu. Rasanya itu punya dampak yang mengkhawatirkan tersendiri lah ya. Karena uang 250 itu juga tidak kecil ya kan. Kalau kita lihat beberapa kasus itu nggak sampai 250 juta dibawa larinya gitu kan. Betul. Nah ini kami kira juga harus menjadi sebuah kajian tersendiri. Tapi dikala ya kan komponen-komponen itu terbangun dengan bagus, contoh tadi itu, di situ ada TPK-nya, ya kan, bukan satu orang saja, ya kan, ada kepala dusunnya, ada ketua RT-nya, baru masyarakat. Mereka bersama-sama dan mereka masyarakat ikut mengawasin gitu loh ya kan, ikut mengawasin itu semuanya. Dan kami Gura juga jangan terlalu khawatir juga lah ya kan, jangan terlalu khawatir. Nah kalau terkait masalah dana 250 ini cukup menggiurkan, ya pasti tadi itu menggiurkan ya kan, sehingga mungkin ada beberapa orang yang sangat berambisi ingin jadi seorang ketua RT gitu kan. Ya biasa sesuatu yang baik gitu. Tapi kuncinya adalah Army ini memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat Kutai Timur. Itu kuncinya. Ya kuncinya Army memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat Kutai Timur. Seperti apa yang saya katakan tadi Ustaz, bahwa di level atas ini niat baiknya kan sudah kelihatan tuh. Dengan program-programnya 250 juta per RT, kemudian ada program-program yang hubungannya dengan bagaimana penguatan masyarakat desa ke depan, sehingga Army juga memunculkan namanya desa hebat, kemudian ada kota hebat. Tentu kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan itu sudah oke. Karena itu kan tentu kajiannya bukan melibatkan orang-orang biasa. Itu tentu melibatkan universitas, perguruan tinggi yang ternama untuk mengkaji bagaimana agar supaya visi misi daripada Army ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas. Akan tetapi jangan lupa, itu tadi saya bilang, kan sekarang ini terdengar bahwa Pak RT itu nanti dapat 250 juta loh. Itu yang terdengar, iya kan? Akan tetapi kan tidak semudah itu. Harus ada payung hukum seperti yang dikatakan oleh Pak Darius tadi, harus ada payung hukum. Nah untuk masuk ke payung hukum itu kan juga setengah mati itu. Karena tidak boleh sebuah lembaga yang diberi kepercayaan, lembaga yang katakanlah ini non pemerintah ya, untuk mengelola dana pemerintah seakan-akan dia beralih fungsi seperti kepala desa, kan tidak mungkin bisa begitu karena belum ada payung hukumnya. Nah, kita dari tim kajian tim Hebat Vision Center itu belum dapat itu Om. Tapi kan begini, dasar pemikiran kita adalah ketika 250 juta turun ke RT, ini kan komponennya ini apa yang berhak dikerjakan atau dilakukan oleh RT, apa yang tidak. Misalkan 70% fisik, 30% non fisik. Ya, sosial. Ini sosial. Ini juga belum diatur yang tadi Pak RT menyampaikan. Yang dari pengalaman 50 juta, 10 jutanya untuk UMKM. Nah, 250 juta ini apakah sudah diatur 100-nya apa, 50 jutanya apa gitu kalau mau bagi ya. Atau bagaimana fisiknya berapa persen, non fisiknya berapa persen, sehingga nanti ketika melaksanakan pembangunan pos kamling misalkan, gotong royong, 17-an, itu kan kegiatan-kegiatan yang ada di RT yang kita alami, yang kita sudah laksanakan, terapkan. Membayar petugas angkut sampah. Ya. Itu kan itu masuk di non fisik. Nah, kalau apa yang dikatakan tadi Pak Ustadz Ali Mahmudi mengenai setiap RT, daerah itu beda-beda ya. RT yang ada di kota misalkan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan itu infrastrukturnya sudah lumayan bagus karena sentuhan dari APBD ya, dari kabupaten ya. Iya, di antaranya pokir-pokir anggota DPR itu. Itu tersentuh. Nah, kami RT yang berada di desa-desa jauh, di Busang misalkan, di Kaliorang, ini kan 250 ini lumayan cukup membantu Om. Nah, ini yang perlu juga kami masukkan dalam kajian.
Sehingga kenapa kita ingin RT yang langsung mengelola. Cuma tadi bagaimana payung hukumnya agar RT dan warga ketika mengelola itu mereka tidak tersangkut hukum. Nah, tadi ada ditambahkan oleh Pak Ustadz mengenai tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan ini terdiri dari warga yang ada di RT, di RT tersebut. Nah, dusunnya satu, ketua RT-nya satu, tokoh masyarakat satu ya. Itu setiap satu kegiatan. Jadi kalau 250 juta per RT itu ada 5 kegiatan, TPK-nya 5 juga Om. Bukan satu, sehingga terdistribusi. Jadi saling gini. Jangan ada TPK itu dari RT lain. Dari misalkan kiriman dari RT lain, warga lain. Jadi harus berada di situ karena warga itulah yang mengetahui apa kebutuhan di RT mereka. Jadi satu TPK itu satu orang satu kegiatan. Satu kegiatan. Maksud saya satu kegiatan. Iya, TPK terdiri dari ketua, anggota beberapa, ada tergantung ada 5, ada di atas 3 lah. Tapi TPK itu kan sudah ditetapkan bahwa salah satu unsur TPK itu adalah kepala dusun yang membawahi beberapa RT. Nah, kemudian ketua RT sendiri di RT itu dan masyarakat yang dianggap mampu membantu RT itu. Berarti kalau 5 kegiatan, satu TPK aja. Nah, kenapa setiap kegiatan itu TPK-nya berbeda? Dalam rangka ini Om, antisipasi untuk penyalahgunaan dana itu, sehingga warga yang ada di ujung sana sama di tengah kan beda-beda nih kebutuhannya. Mungkin mereka saluran penerangan lampu ingin di sana. Di sini sudah ada lampunya misalkan kan. Nah, sehingga kalau dia TPK penerangan JPU desa RT, mereka akan usulkan itu. Itulah yang dikatakan bahwa usulan dari bawah, dari bawah ke atas. Itu kan hasil kajian kita di tim Hebat Passion Center itu, ya kan. Nah, ini masukan ini Ustaz. Siapa tahu masukan ini bisa meringankan beban RT sebenarnya. Apa yang kita kaji itu sesungguhnya untuk meringankan beban RT. Satu. Kedua, untuk menghindari yang namanya KKN itu. Ya kan? Jangan sampai misalnya kegiatan itu kan ada lebih bawahnya lagi nih yang melakukan aktivitas ini. Jangan sampai istrinya aja, anaknya aja, yang lain-lain. Ini kita menghindari itu. Karena kita juga harus sadar bahwa tidak semua juga RT yang punya manajemen yang baik di lingkungan RT-nya. Saya kira begitu Ustaz. Kalau tanggapan itu gimana nih? Jadi begini ya, secara regulasi itu kan sebenarnya sudah ada ya. Yang 50 dulu sudah fix lah itu, final, sudah kita jalankan semuanya. Dan juga tidak ada masalah. Nah, ini kan sebenarnya lebih kepada besaran sebenarnya. Ya, betul. Sehingga semakin besar ini harapannya adalah program-programnya juga semakin banyak dong. Betul. Nah, sehingga untuk memayungi untuk apa istilahnya mengayomi itu perlu namanya payung hukum, gitu kan? Payung hukum. Nah, siapa yang berkenan di sini adalah nanti munculnya Perbu seperti itu. Dan kami yakin karena menjadi acuan kerja kita sudah adalah Perbu. Ya kan? Betul. Ya, itu harus kita pegang gitu kan. Tapi kalau hal lain kan sebenarnya masalah hal teknis saja sebenarnya kan. Teknisnya bagaimana tentang distribusi keuangannya, teknis kerjaannya seperti apa supaya menghasilkan kerjaan yang maksimal sesuai dengan masyarakat. Tinggal sekarang ini sebenarnya Om, dengan uang yang besar itu adalah bagaimana masyarakat ini bisa berinovasi, mereka bisa berkreasi. Karena yang jelas sebagai gambaran, walaupun Perbumnya ini maaf aja, Perbu ini kan belum diketok nih. Tapi gambarannya kan sudah ada. Sudah ada dan sudah disampaikan dalam kampanye-kampanye. Apa sih penggunaan uang 250 juta? Nah, seperti itu. Nah, tinggal nanti menyesuaikan. Tinggal tentunya namanya Perbu itu gitu kan. Misalkan bahkan kalau sekarang itu kalau kami perhatikan apa yang disampaikan Pak Bupati biasanya adalah menginginkan adanya tumbuh perekonomian dari bawah. Dan kami kira itu sesuai kalau nggak salah juga Kutim center ini juga punya program itu gitu loh. Bagaimana tentang ketahanan pangan ya kan itu bisa dilakukan lah kami kira walaupun dengan skala-skala kecil gitu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang misalkan ini kalau kita dengarkan adalah betapa kejamnya nih seolah-olah ya masalah penanganan sampah ya kan. TPA dengan sistem open dumping sudah tidak boleh lagi, itu melanggar
bisa kena pidana. Ini kan sesuatu yang harus serius kita ini menanganinya ini. Dari kementerian menyampaikan hal yang seperti itu, sehingga masyarakat bisa di situ berinovasi. Misalkan nih, penanganan sampah dengan skala kecil dari RT dan sebagainya. Banyak sekali makanya dibutuhkan sekarang adalah bagaimana adanya mungkin peningkatan SDM masyarakat supaya masyarakat itu pola pikirnya itu terbuka sehingga nggak monoton, seolah itu bukan hanya masalah-masalah infrastruktur sebenarnya seperti itu. Bisa misalkan kita bikin kebun masyarakat, ya kan, secara terpadu, nah, ya kan, misalkan di situ ada tempat nanam sayur, ada lagi di situ kolamnya, dan sekaligus terpadu juga dengan sistem pengelolaan sampah. Jadi sampah misalkan sampah organik jadi dikelola di situ, jadi makut makannya ikan, ya kan. Nah nanti ikannya itu sudah semakin gede, bisa dijual, masuk ke kasnya dasawisma dan sebagainya. Ya, pemikiran-pemikiran itu sebenarnya yang perlu kita tingkatkan saja sebenarnya, supaya dipancing ini pemikiran masyarakat lebih kreatif lagi. Ini menarik ini Pak RT, apa yang disampaikan Ustadz Ali ini. Sebenarnya goalnya di situ Pak. 250 juta itu goalnya bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Tetapi kalau 250 juta itu tidak bisa dikelola dengan maksimal, dengan goal kesejahteraan masyarakat itu, ini akan jadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya sepakat dengan Ustadz Ali. Beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo menyatakan masyarakat kita itu selalu mengeluh harga cabai naik, mengeluh. Padahal kalau sebenarnya masyarakat di RT, Pak RT misalnya kan, satu kakak saja 5 pot nanam cabai, 5 polybag nanam cabai, bisa mengatasi harga cabai yang tinggi Pak. Kemudian dibuatkan lagi bagaimana mereka dalam pot itu bertanam sayur. Saya pikir apa yang dikatakan Ustaz Ali itu menarik untuk dikaji lebih lanjut itu. Nah memang RT-RT ini juga harus dengar nih, bahwa sesungguhnya banyak orang yang konsen berpikir untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan RT itu. Jangan menutup diri, ya kan? Ada poin yang menarik di kata hebat itu. Kita perlu berkolaborasi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah Pak RT menanggapi terkait dengan apa yang digagas barusan tiba-tiba muncul dari Ustaz Ali itu. Ini dana Pak bisa digunakan itu Pak. Terima kasih itu Pak. Saya setuju sekali itu programnya Pak Ali tadi, seperti Pak Ali tadi. Masalah seperti pertanian di lingkungan itu tadi. Apalagi ada uang 250 juta ya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Betul. Bagi RT, termasuk masyarakat warganya di situ sebenarnya. Jadi mengenai masalah penggunaan tadi, saya ulangi tadi. Sebenarnya kami RT ini tidak jadi masalah siapapun yang mengelola itu. Yang penting dana 250 juta itu langsung menyentuh masyarakat ke lingkungan kami, masyarakat itu. Sebenarnya menurut saya ini Perbup ini sudah jelas Pak. Ini sudah ada usah kita inikan lagi lah sebenarnya. Tinggal kita gunakan stakeholder seperti dusun, RT, termasuk desa juga, masyarakat juga harus terlibat di situ. Ayo kita sama-sama kita gunakan anggaran 250 ini memang betul untuk kebutuhan lingkungan RT masing-masing. Mungkin itu aja Pak. Ini menarik ini semangat dari RT berapa Pak? 59 itu di daerah Jalan Asadia. Jalan Asadia, di sana masih banyak lahan kosong Pak. Masih banyak itu memang. Masih banyak lahan kosong. Dengan areal 300 meter Pak, itu bisa menghasilkan jutaan per bulan. Kalau dikelola dengan bermanfaat. Contoh Pak RT nanam sayur harian tuh. Ada kangkung di situ, ada bayam di situ, ada cabai di situ. Jualnya kemana ke Pak RT? Ke masyarakatnya sendiri. Kalau harganya di pasar 5.000, Pak RT jual 2.500. Stabil harga sayur di pasaran Pak. Iya kan? Tujuan kita kan menjual makanan itu murah. Bukan menjual makanan itu semakin hari semakin mahal, Pak. Itu sama halnya memberikan pikiran besar lagi kepada masyarakat kita. Itulah kunci sukses dari ketahanan pangan itu, bagaimana pangan kita siap dengan harga murah.
Nah kalau Pak RT mau berkolaborasi dengan teman-teman nanti, coba siapkanlah 300 meter. Saya sepakat dengan Pak Ali itu. Setiap masyarakat RT itu berusaha jadi pemulung dulu. Pemulung maksudnya adalah bagaimana mengumpulkan sampah-sampah ini yang organik di sampah-sampah organik, sisa makanan misalnya, dipisahkan dengan non organik, katakanlah plastik dan sebagainya. Itu bisa Pak dikelola jadi katakanlah tadi maggot. Ya kan, bisa dikelola menjadi pupuk organik dari sampah bekas-bekas sampah itu. Saya pikir kalau kita terbuka ya, mau menerima pikiran-pikiran orang-orang yang seperti Ustaz Ali, teman-teman dari tim Hebat Vision Center, dana 250 juta itu Pak tidak akan berdampak negatif, bahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya di masyarakat RT gitu. Nah Pak Yus, kan begini juga Pak Yus, ada pertanyaan begini dari beberapa netizennya, namanya netizennya, kita harus jawab tuh pertanyaannya kan. Mau positif, mau negatif kita harus jawab tuh. Iya. Ya kan? Ini menimbulkan ketidakadilan. Ya katakanlah misalnya di RT saya di sini ada sekitar 300 kakak. Ya kan? Dapat 250 juta. Kok di daerah misalnya daerahnya Pak Yus di Kaliorang ada 30 kakak, kok bisa 250 juta? Ini bagaimana menjawabnya nih Pak Yus? Ya, memang itu terjawab dengan begini Om. Ya. Di daerah kota dengan daerah pinggiran desa itu kan harga berbeda ya. Transportasi misalkan untuk mengangkut material ke desa, ke pedalaman itu iya. beda dengan yang ada di kota. Di kota ini kan sudah tersedia, murah. Waktunya biayanya murah dan lain sebagainya. Tapi kalau ke desa, ke pedalaman, Sandaran, Busang, Kaliorang itu kan perlu transportasi lagi. Terus infrastrukturnya juga dibangun dari nol. Sedangkan kota ini sudah tersentuh lah, sehingga memang dibanding dengan 300 kakak, 30 kakak atau 100 kakak dengan 30 kakak itu memang masih bisa menutupi dengan harga jarak tempuh material tadi. Nah, tapi saya kalau itu sih Om, kami dari kajian tim Hebat Vision Center mungkin kita serahkan ke teman-teman pelaksana lah, RT dan ketua forum RT. Nah, kalau kita Om dari tim kajian tim Hebat Vision ini lebih kepada bagaimana dana 250 juta ini bermanfaat. Nah, caranya mohon maaf Pak nih, Pak Ustadz, Pak RT gini, kami menemukan satu cara bahwa untuk mengamankan dana 250 juta per RT per tahun ini agar benar-benar termanfaat, maka kita sampai ke keputusan bahwa ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Om. Nah itu sehingga ini jadi beban bukan uang pribadi atau uang kelompok ya, ini uang dari pemerintah untuk betul-betul membangun di wilayah RT tersebut. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu Om. Sehingga kita dari tim kajian sampai membuat suatu kajian bahwa untuk memproteksi nilai dari 250 juta itu salah satu caranya adalah itu. Nah, terus ada menarik ini Om yang mengenai ketahanan pangan dari Pak Presiden kita Pak Prabowo. Nah, perlu lagi ditambahkan di juknisnya nanti kajian kita bahwa misalkan 60% untuk fisik, 20% untuk ketahanan pangan misalkan kan. Terus yang 10%-nya untuk non fisik, untuk gotong royong, kebersihan dan lain sebagainya. Itu juga bisa mendukung program ketahanan pangan nasional, mulai dari tingkat bawah, tingkat RT. Yang tadi disampaikan bahwa mau membuat kompos kah atau membuat tanaman sayur-sayuran dan lain sebagainya. Mungkin itu Om. Menarik tuh. Katakanlah di sini kan 300 kakak, satu kakak satu ikat. Kan 300 ikat itu selesai dalam satu hari itu barang. Tapi memang harus ada pelatihan, Ustaz Ali. Ada keikhlasan bahwa memang ini kita mau bekerja untuk rakyat.
berdasarkan anggaran yang diberikan oleh rakyat melalui bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Timur. Jadi kalau tanpa kesadaran itu, saya pikir apa yang ingin kita capai itu mungkin kita capai, Pak. Tetapi banyak hambatan yang seharusnya hambatan itu bisa kita eliminir. Karena kita tidak bersemangat bersama-sama untuk mengeksekusi persoalan itu, akhirnya hambatan itu menjadi kendala kemudian. Nah, Ustadz Ali, tadi kan sudah dibahas tuh bahwa agar supaya uang 250 juta ini programnya betul-betul itu program dari bawah, ya kan? Maka di masyarakat RT itu perlu bermusyawarah terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk menghabiskan anggaran 250 juta ini dalam setahun. Nah, mungkin Pak Ustadz Ali bisa menyampaikan ke bupati atau wakil bupati atau melalui podcast ini, mungkin beliau bisa dengar bahwa memang harus dibuatkan semacam jukis, Pak, petunjuk teknisnya. Kemudian harus ada SOP penggunaan anggaran ini. Mau dikemanakan sebenarnya? Tadi sudah ada bayangan tuh untuk kegiatan infrastruktur di RT misalnya, membangun pos kamling, ya, membangun posyandu misalnya kan, itu kan bisa dari anggaran itu. Kegiatan sosial, peringatan 17 Agustus, sehingga warga di RT itu tidak kujuk-kujuk lagi mengganggu anggota DPR kita, Pak. Ini saya ngomong realita nih, Ustadz. Setiap 17 Agustus, siapa kemarin yang besar suaranya di RT ini, datangilah anggota DPR itu kan. Itu masih wajar. Tetapi ya masyarakat kita ini berusaha jangan selalu meminta. Apalagi yang mau diminta nih, anggarannya sudah disiapkan nih. Untuk bukan minta, Om. Jangan-jangan lagi janji, Om. Bisa jadi kan. Banyak juga janji. Tetapi kan maksud saya itu masyarakat, ya sudahlah, kamu kan kemarin juga bayar tuh kalau tuh seorang. Iya kan? Sampai-sampai kan kasihan begini. Ada anekdot baru yang saya dapatkan, Pak Ustadz Ali. Ada masyarakat yang ke DPR, ketemu dengan anggota DPR yang dipilihnya, sakit gigi, minta uang sama anggota DPR-nya. Apa yang terjadi sama anggota DPR itu, Ustadz Ali? Jadi yang minta uang itu sakit gigi, anggota DPR-nya sakit kepala karena tidak ada uang di dompetnya. Iya kan? Iya. Luar biasa. Ini fenomena, Pak. Fenomena dari perilaku demokrasi yang sementara ini berjalan. Nah, Ustadz Ali, ini menarik. Akhirnya 250 juta ini membahas anggota DPR kita yang sakit kepala gara-gara masyarakatnya sakit gigi. Ustadz, mungkin ada pendalaman, Pak, lebih dalam lagi terkait dengan pemanfaatan 250 juta ini agar benar-benar seperti yang dikatakan Pak RT tadi, seperti 34 Pak Indra. Terserah kalian mau di mana uang itu. Ini penegasan dari Pak Indra nih. Ini penegasan dari Ketua Forum RT Desa Sangatta Utara. Terserah uang itu mau di mana, yang pasti uang itu harus bermanfaat untuk masyarakat di RT saya. Nah, dibutuhkan semacam aturan yang jelas. Jadi gini, Om, kalau kami perhatikan sekarang itu juga semakin bagus. Ya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dalam proses musyawarah pun itu harus ada hierarkinya. Ya kan, ada notulennya. Ini Pak, jadi ya dari Pak Darius ini. Jadi pemerintah ini sudah memikirkan itu semuanya tentang dampak-dampak yang akan diakibatkan oleh uang 250 juta itu. Satu, ya kan, satu. Ini pemerintah ini Pak Bupati lagi betul-betul ingin mempersiapkan Perbub ini dengan harapannya Perbub ini adalah tidak mengkebiri dari kemauan masyarakat, ya kan, tapi juga nggak menjerunturkan orang kepada kasus hukum. Seperti itu. Sehingga ada beberapa yang terkait di sana, ya kan, setidaknya harus mendengarkan dari kajian sisi hukum. Kabak hukum pasti juga bekerja. Kemudian kedua adalah dinas terkait. Kalau sekarang itu namanya
kalau dulu Bappemas lah ya kan. Bappemas ya, Ya, Badan itu- Pemberdayaan Masyarakat ya. Ya, itu terlibat semuanya gitu kan. Jadi makanya saya katakan nggak perlu ragu dengan pemerintahan ARM ini, nggak perlu ragu lagi lah ya kan. Insya Allah itu sudah dilaksanakan dengan baik, mekanisme yang baik dan prosedur yang tepat gitu kan. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga adalah itu sudah dijalankan ke bawah itu. Jadi mulai dari proses musyawarah pun itu sudah melalui proses pengawasan. Jadi tidak boleh mengatakan misalkan, wah ini sudah kita sodorkan, ini sudah ada nih absensinya dan sebagainya. Enggak. Tapi harus dikuatkan dengan foto-foto kamera bahwasanya musyawarah itu betul-betul berjalan. Itu seperti itu. Jadi lebih ketat. Jadi wajar lah ya kan. Semakin besar jumlahnya juga harus semakin hati-hati dalam proses penggunaannya gitu kan. Bukan sembarangan gitu kan. Dikasih uang banyak tapi toh nggak menghasilkan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi sehingga proses-proses itu harus dijalani dengan baik gitu, seperti itu. Jadi tinggal sekarang kami katakan adalah yaitu tadi bagaimana masyarakat ini bisa lebih berinovasi, ya kan? Itu sebagai bentuk syukur itu kan seperti itu. Bentuk syukur itu adalah dikala kita diberikan sesuatu, kita itu akan mengoptimalkan dari apa yang diberikan itu, gitu kan. Ya, bukan cukup hanya ucapan alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan kinerja yang keras. Itu seperti itu. Memang mau nggak mau ya kan RT harus bekerja lebih keras lagi nih dikala ada uang 250 juta. Kami kira kalau masyarakat menilai kan enak saja, weh Pak RT seolah mendapat kemarin. Padahal nggak gitu. Pak RT-nya juga bingung ini memikirkan itu. Gitu. Tapi saya yakin karena semua itu terlibat, mungkin ada biptek-bipteknya, pasti insya Allah itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita harus optimis. Kita harus optimis Pak RT. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Peraturan bupati tidak lama lagi akan turun tuh. Terkait apa-apa aja yang mau dilakukan di anggaran 250 juta itu. Ya kan? Pak RT jangan bingung. Mudah-mudahan dengan 250 juta ini masyarakat di RT-nya Pak apa? Indra Gunawan 59. Di RT 59 ini kelihatan agregat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya itu, terutama di sampah Pak RT. Betul. Ini luar biasa nih, kontribusi sampah kita di kota ini luar biasa besarnya itu, tetapi belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin nanti bisa kita buat kajian khusus terkait dengan itu. Ya siapa tahu Pak RT mau ajak kita minum kopi di rumahnya, kan kita bisa ngobrol tuh terkait bagaimana mengelola sampah menjadi berkah, ya kan? Dengar-dengar malah mau bimtek ini, Om. Iya kan? Iya, dengar-dengar sih, dengar-dengar mungkin Pak RT lebih tahu tuh. Pak Ketua Forum RT lebih tahu tuh. Memang kita punya rencana. Ya. Insya Allah tanggal 20 ini ada bimtek di Malang masalah sampah. Pengelolaan sampah berskala kecil rumah tangga. Karena di Kutib ini luar biasa sampahnya. Saya perhatikan tuh di lingkungan saya itu satu rumah, satu kakak itu kadang-kadang sehari itu 3 kilo itu sampah dari satu rumah itu. 3 kilo? 3 kilo, hampir 3 kilo. Saya lihat pembuangan sampah kadang yang berskala keluarga besar kan gitu. Jadi masalah sampah memang harus kita perhatikan betul. Tapi Pak Bupati ini saya lihat Pak Ardiansyah ini komitmen saya beliau ini. Iya. Karena saya sudah 12 tahun jadi RT, masalah sampah beliau ini kulihat komitmennya kuat di sampah. Insya Allah beliau ini melanjutkan yang akan datang ke atas kita masalah sampah ini. Om Bebe, makasih. Ini luar biasa, kalau RT kan bintek, kalau Om tidak bintek. Om juga akan ke Magelang tapi ke Telomoyo, tapi dana pribadi. Kita kan bukan orang pemerintah, jadi tidak ada dana bintek, ya kan? Tapi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di Magelang itu ya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, salah satunya bagaimana mengelola sampah tuh tadi. Kan bisa dipilah itu Pak RT. Misalnya sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran itu bisa diolah menjadi pakan ayam. Makanya kan saya pernah ngomong tuh bahwa dengan 10 ekor ayam plus 1 jantan, kalau dikelola dengan baik di RT-nya Pak RT, dengan menggunakan pakan sampah tadi itu, pakan limbah makanan, itu dalam 3 bulan bisa menghasilkan miliaran. Tetapi nanti
setelah Pak RT pulang bintek, nah kita tidak usah bintek, langsung praktekkan terkait dengan bagaimana kita buat ayam kampung dikelola oleh masyarakat RT-nya bersama-sama. Dalam 3 tahun kita kasih target bisa jadi miliarder. Ayus, statement terakhir terkait dengan apa yang kita diskusikan ini, 250 juta PRT, dan mudah-mudahan ini bisa membawa berkah untuk masyarakat RT kita. Karena masyarakat RT kita itulah ujung tombak masyarakat sesungguhnya. Kita tidak bisa bicara bahwa masyarakat Kutai Timur itu berasal dari desa, karena sesungguhnya masyarakat Kutai Timur itu berasal dari masyarakat desa. Statement terakhir Pak Yus. Ya, dari kajian kita di Kutim Hebat Vision Center ini, Om, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Bupati Ardiansa dan Bapak Mahyunadi tentang 250 juta per RT per tahun ini akan dilaksanakan. Ini tidak akan mundur lagi, akan ke 50 atau 100. Ini akan direalisasikan 250 juta. Nah, kita dari Kutim Hebat Vision Center ini membuat juga, memberikan masukan Pak Ustadz ke Pak RT bahwa ada mekanisme pengelolaan dana RT ini. Mekanismenya inilah yang akan kita juga nanti akan, mungkin ketika ada waktu Pak Bupati meluangkan waktu, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan Ketua DPR, kita akan memberikan masukan-masukan ini Om, hasil kajian kita, supaya ini juga mungkin menjadi masukan agar pengelolaan dana RT 250 juta ini benar-benar bermanfaat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Ali Mahmudi bahwa bagaimana musyawarah RT, kegiatan apa aja yang dilaksanakan, mulai dari notulen, berapa warga RT yang hadir, dan seterusnya itu menjadi salah satu untuk mencegah penyalahgunaan dana 250 juta itu Om, sehingga ketika mekanisme pengelolaan dana itu dilaksanakan, maka kekhawatiran yang kita dengar bahwa nanti dana 250 juta ini tidak bisa dilaksanakan, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Itu 250 juta tidak bisa lagi ditunda-tunda, dan itu pasti akan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di RT kalau dikelola dengan baik. Pak RT, di pikiran Pak RT sebagai pernyataan terakhir, kira-kira program mendesak apa yang mau dilakukan RT 59 terkait dengan 250 juta ini? Kalau di RT, yang pertama itu banyak infrastruktur juga masih Pak. Yang pertama itu infrastruktur yang seperti drainase, semenisasi, masih ada juga di lingkungan RT Desa Sangatta Utara yang masih belum tersentuh kan itu. Yang kedua masalah banjir, yang Desa Sangatta Utara ini tuh yang perlu kita, kalau bisa diprioritaskan itu, seperti normalisasi drainase yang ada di lingkungan Desa Sangatta Utara, termasuk UMKM juga. Itu yang penting juga, itu pelatihan untuk lingkungan warga-warga di RT sekitarnya. Oh, jadi itu yang Pak RT yang akan lakukan tuh. Ini menarik Pak Ustadz tadi, bahwa drainase kita di lingkungan RT itu, parit-parit itu memang sesungguhnya itu sebenarnya tidak perlu pakai uang, itu gotong royong aja setiap minggu. Iya kan, dengan 250 juta itu diambil berapa ratus ribu untuk belikan es balok, kasih sirup, jadi barang itu. Ya itu nanti termasuk di situ. 250 juta itu sampai ke situ. Dana gotong royong. Bocorannya itu. Oh, ya. Luar biasa. Gotong royong pun sudah dibiayai, bisa pakai dana itu. Bisa pakai dana itu. Jadi itu. bisa beli pisang goreng dari 250 juta. Bisa. Nah, Pak RT, nikmat apalagi yang kita merustakan hidup di Kutai Timur ini. Statement terakhir Ustaz Ali. Ya, yang kami sampaikan yang jelas adalah bahwasannya program 250 juta per RT ini insya Allah dalam hal ini sudah terkabulkan. Ya kan? Tinggal sekarang bagaimana masyarakat ini bisa mengoptimalkan dana 250 juta ini untuk
kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat yang ada di wilayah RT masing-masing. Nah, tentunya ini perlu kerjasama, kerja keras, ya kan, kerja ikhlas dan kerja tuntas, sehingga semuanya itu akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin bagi stakeholder yang terkait, tolong juga bahwasanya 250 juta ini, kalau katanya Pak RT tadi itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan, karena menyangkut kebutuhan di lingkungan RT masing-masing. Kalau ada yang menghalangi, janganlah dihalang-halangi, ya. Ini nanti khawatirnya adalah akan menjadi musuh masyarakat. Itu aja. Baik, terima kasih Ustadz Ali, Pak RT 59 dan Pak Darius telah hadir di podcast OP membahas masalah 250 juta rupiah untuk masing-masing RT. Kenapa kita bahas ini? Karena ini adalah isu menarik. Bukan menarik karena besarannya, akan tetapi ini salah satu bukti bahwa janji kampanye itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemimpin yang betul-betul membuktikan komitmennya kepada masyarakatnya. Bukan saja masyarakat yang memilihnya, akan tetapi masyarakat yang tidak memilih pasangan ARMY ini. Kenapa tidak dikatakan di situ 250 juta ini saya peruntukkan untuk masyarakat yang memilih ARMY saja? Karena pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi itu bukan lagi milik ARMY saja, akan tetapi milik masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Kesejahteraan itu tidak akan hadir dengan cuma-cuma di hadapan kita. Memang butuh perjuangan keras. Kemudian ukuran kesejahteraan itu sesungguhnya bukan dari besaran berapa banyak uang kita, akan tetapi bagaimana uang itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, dipenuhi dengan kerja ikhlas dan kerja tuntas, lalu dipenuhi dengan rasa syukur. Karena semakin kita bersyukur, semakin banyak rasa nikmat yang kita miliki. Bukankah nikmat itu juga adalah bagian daripada kesejahteraan kita? Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.